satu misalkan, kemudian namanya, nama lengkap dalam kurung NIM-nya. Setelah itu di bawah itu seperti biasa jurusannya, fakultasnya, Universitas Negeri Jakarta dan tahun 2025. Layaknya seperti cover. Oke? Perlu logo nggak, Bu? Iya itu logo lambang Iya. UNJ setelah Oh, nama saya. Mm-mm. oke. Oke. Zalfa? Maaf Bu, saya mau nanya font size tadi kan 12 yang biasa. Nah, Mm-mm. untuk judul font size-nya berapa ya Bu? Bebas sesuai dengan besar hurufnya. Ya, di Oh, blok gitu ya. Mm-mm. Karena makasih kalau ya Bu. panjang banget kan nggak mungkin besar-besar ya. Ntar Iya, habis satu halaman. oke makasih Bu. Yo, sama-sama. Intinya sekreatif mungkin ya, karena kalian adalah orang dewasa nih, ya, sudah punya KTP. Oke ya, yang teknis-teknis saya agak abaikan. Yang jelas logo UNJ logo terbaru ya, PTNBH, bukan logo yang lama gitu ya. Oke, oke teman-teman kita lanjut ya. Selamat mengerjakan kerja kelompok. Nanti ada nilai PIR. PIR itu misalkan kelompok satu ada 5 orang. Nilai antara yang satu dengan yang lain, nilai kejujuran, siapa yang bantu makalah, siapa yang mengerjakan PPT, dan nilai ini antara peer itu hanya saya yang tahu. Jadi Jalfa, Jalfa di kelompok 6 ada 5 orang, Jalfa menilai temannya. Jadi ada 5 orang, berarti nilai Jalfa ada dari 4 orang. Begitu juga nilai untuk yang lainnya 4 orang. Dan itu yang tahu nilainya hanya saya. Nanti akan saya berikan linknya. Apa yang dinilai pastinya keterlibatan kalian dalam mengerjakan makalah dan PPT, memperbaiki revisi makalah dan PPT. Jadi nilainya betul-betul murni, bukan nilai nggak enak. Karena dari situ akan ada nilai antar kelompok kecil. Berbeda dengan yang saya minta kepada ketua kelas. Itu untuk nilai presentasi, ya. Jadi dari nilai personal itulah saya akan tahu mana orang yang nebeng nilai. Gitu ya, yang tidak kerja agar fair dengan yang lain. Clear ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau nilai UTS atau UASnya kebetulan kan tugas ke lapangan. Jadi pastinya besar kelompok bersama-sama. Tapi UTS-nya rendah, nilai personalnya rendah, tidak bantu kelompoknya. Nilai ketika presentasinya juga rendah dari saya. Ketika keaktifannya rendah walaupun 25%, untuk dapat nilai A itu 86% sampai 100. Di bawahnya kalian sudah tahu ada di RPS, ya, rincian penilaian. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke materi. Nah, saya minta raise hand kelompok 10, semua kelompok 10, 5 orang untuk raise hand. Iya, dari slide pertama boleh, Nadia. Oke, ya. Kita akan bahas konsep pendidikan secara umum, ya, sebagai dasar landasan pendidikan. Kita lihat, coba ke bawah. Oke, Najwa, silakan dibaca Najwa, Baik Ibu izin, silakan. jalur dan jenjang pendidikan UU nomor 20 tahun 2003 bab 6 pasal 13 ayat 1. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sudah, Ibu. Oke, apa yang Najwa pahami tentang jalur dan jenjang? Hmm, Kalau untuk jalur itu seperti jenisnya ya, Bu. Kayak misalnya pendidikan itu kayak jenis pendidikan itu formal atau non formal dan informal. Kalau jenjang itu kayak tingkatan. Ada Betul. pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Good, Najwa. Kita lanjut berikutnya, Bu. slide berikutnya. Terima kasih Najwa. Kita beri applause untuk Najwa. Oke. Kita lanjut ya. Mbak Epi minta bantuan kepada Nasha.
Silakan dibaca slide berikutnya, Nasa. Ya. Buat jalur pendidikan formal, itu pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh itu Oke, seperti SD, SMP, SMA, dan sarjana. oke. Dari paparan ini, NASA, NASA melihatnya pendidikan formal itu mengarah kepada apa? Lebih ke yang artikelnya itu lebih jelas gitu ya, Bu. Kalau dikatakan jalur formal, berarti lebih resmi ke akademik gitu ya. Jalurnya Lebih lebih ke pendidikan sekolah lebih banyak. Oke, itu poinnya. Ada SD, SMP, SMA, sarjana, SDIT, MI, MTS, MA, SMK gitu ya. Jadi dari ya, Kemendikbud ataupun dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oke, thank you Nasa. Kita lanjut berikutnya, slide berikutnya. Oke, jalur pendidikan nonformal. Silakan dibaca Nadia. Baik, Bu, izin membacakan. Mm-mm. Jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jenis lembaga pendidikan nonformal yang pertama ada Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP). Yang kedua ada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BKB). Yang ketiga ada Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Dan yang keempat ada Lembaga PNF. Oke, yang Nadia pahami mengenai pendidikan nonformal itu apa? Kalau menurut saya lebih mengembangkan ke non-akademiknya ya. Lebih mengarah kepada masyarakat Oh iya, tepatnya. Iya, masyarakat ya. kalau tadi lebih mengarah kepada pendidikan nuansa sekolah gitu ya, jenjang sekolahnya gitu. Sedangkan kalau non formal itu yang ada di masyarakat, tambahan. Contohnya selain yang empat ini, lembaga bahasa Inggris, saya Hmm, sebutkan IF misalkan. Kemudian lembaga private, les privat gitu ya, yang besar-besar NF gitu ya, ataupun yang di sini di UNJ gitu yang harganya mehong gitu ya. Nah, itu lembaga. Intinya yang dibutuhkan masyarakat yang sifatnya mendukung pendidikan formal tadi, jenjang sekolah formal. baik. Nah, Terima kasih. kalau kejar paket A gitu, sekolah terbuka, misalkan apa sekolah alam, boarding school gitu. Kalau boarding school kan penggabungan gitu ya, kurikulum yang formal dengan kurikulum non formal sesuai kebutuhan. Jadi non formal ini tetap untuk menjadi standar yang nasional, dia harus mengikuti kejar paket A, B, C. Misalkan dia nggak lulus SD gitu ya, dia harus mengikuti kejar paket C. SMP, SMA, nah B, A gitu ya. C-nya dari bawah gitu ya. Nah, sehingga contoh misal homeschooling. Nah, homeschooling itu dia harus ngikuti ujian akhirnya biar standar nasionalnya kena dengan kejar paket sesuai dengan tadi pendidikan formal tadi. Oke. Paham ya, teman-teman? Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nadia ada pertanyaan tentang ini? Belum Cukup? ya, Bu? Cukup. Belum. Oke, kita lanjut yang belum Listia. Slide berikutnya silakan. Silakan dibaca Listia. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin membaca Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), yaitu unit pelaksanaan teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Tugas BPPLSP yaitu yang pertama melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pendidikan luar sekolah, dan yang kedua memfasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Oke, yang kamu pahami apa Listia tentang BPPLSP? Menurut saya ini balai untuk apa ya, untuk masyarakat Mm-mm.
Ya kayak semacam pengabdian untuk masyarakat gitu. Betul, salah satunya kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada jurusan PEMAS, Pendidikan Masyarakat. Dulu terkenalnya adalah pendidikan luar sekolah. Jadi bagi anak-anak yang tadi ikut kejar paket A, B, C, dia akan membantu gitu. Kemudian posyandu. Jadi memang di sini ada salah satu direktorat yang memang fokus untuk pendidikan luar sekolah. Atau kita sebut pendidikan formal tadi, non formal tadi ya. Yang lain ada pertanyaan? Takutnya kecepatan. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau cukup, boleh ngomong cukup, biar saya tahu. Cukup, Sudah Ibu, cukup, cukup. Ibu. Oke, Kasih. thank Cukup, you, Ibu. Bu Fauzan. Ya. Oke, next slide berikutnya. Oke, yang belum siapa? Kelompok 10? Saya Ibu. Oke, Nasyiwa. Silakan Nasyiwa, dibacakan. Izin membacakan ya, Bu. Iya. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BKB itu unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi di bidang pendidikan luar sekolah. Tugas BKB mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dan karakteristik provinsinya. Oke. Kalau di sini, kira-kira menurut kamu kegiatan apa yang ada di provinsi ya? BKB yang kamu tahu. Hmm, Nasiwa, rumahnya di mana? di Bekasi, Bu. Nah, kira-kira di Bekasi pernah nggak kamu dengar ada balai yang memang dia untuk misalkan untuk kesehatan masyarakat, kerjasama dengan Depkes gitu ya? Pernahkah dengar itu atau belum? Belum. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang bisa bantu? Bu, kalau balai Mhm. kesenian masuk nggak berarti? Nah, itu balai. Ya, balai kesenian betul sekali. Setiap DKI ada di sana. Bagus. Siapa tadi yang jawab? Nur Fitri. Oke, good job Nur Fitri. Kita beli plus untuk Nur Fitri. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Slide berikutnya. Sekarang kelompok 10 boleh turunkan tangannya. Saya minta yang raise hand kelompok 8. Oke, kelompok 8. Wafa Syabania. Silakan dibaca, Wafa. Masih slide yang sebelumnya. Iya, lanjut slide berikutnya. SKB, silakan. Ya, izin membaca, Ibu. Iya. Selanjutnya, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di bidang pendidikan luar sekolah atau non-formal. Tugas dari SKB ini, yang pertama, membuat percontohan program pendidikan non-formal. Yang kedua, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan potensi lokal daerah. Oke. Terima kasih Wafa. Kira-kira menurut Wafa, sanggarnya apa? Tadi kalau balai ada balai seni, ada sanggar seni juga. Bedanya apa? Kalau balai itu ada di tingkat provinsi, tapi kalau sanggar itu ada di tingkat kota madya. Ya, contohnya di sini misalkan membuat seni tari, misalkan ada perlombaan-perlombaan untuk tingkat TK gitu ya di Jakarta Barat. Nah, itu diadakan di Balai Seninya, di bawah Balai Seni ada beberapa di Kota Madya sanggar-sanggar yang terlibat. Paham teman-teman? Ya, kita lanjut slide berikutnya. Oke. Nah, tadi yang Mbak Epi sebut les ya. Silakan Jaskia dibaca Saskia. Baik, Ibu. Mm-mm. Lembaga PNF
lembaga pendidikan yang tumbuh dan memberikan pelayanan pendidikan nonformal berorientasi life skill atau keterampilan. Contohnya seperti LPTM, organisasi perempuan, dan LSM. Tadi contohnya ya, lembaga les gitu ya, private ya, organisasi perempuan. Kira-kira kamu tahu apa organisasi perempuan, Zaskia? Atau LSM? Zaskia tahu? Kurang tahu, Ibu. Yang lainnya, kelompok 8, ada yang tahu? Contoh lain selain yang tadi sudah Ibu sebutkan? Ardan? Ardana? Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, Bu. Oke, good job. Betul sekali. Terima kasih. Tadi siapa? Jafa, Jalfai. Alfa Zafira, Bu. Oke, kita beri Tapi applause. saya juga mau nanya, Bu, kalau Boleh. Silakan. PNF ini kalau kayak workshop gitu termasuk nggak sih, Bu? Eh, dia salah satu organisasi yang mungkin melakukan workshop, seminar, pengabdian masyarakat, gitu. Misalkan stunting gitu ya, bahaya stunting. Nah, jadi gizi buruk, kan stunting itu gizi buruk ya. Nah, itu salah satu bentuk programnya. Berarti organisasinya ya, Bu, Iya, bukan betul. proker Jadi lembaga kerjanya. ini lebih mengarah ke organisasi. Oh, oke, makasih ya, Bu. Sama-sama. Kita lanjut berikutnya ya, slide berikutnya. Silakan, Ardana. Cek, cek. Masuk suara saya, Bu. Jelas sekali. Jalur pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berada di dalam ruang lingkup keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003. Pertama, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan di lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kedua, hasil pendidikan informal telah diakui sebagaimana pendidikan formal dan informal. Tiga, pengakuan mengenai hasil pendidikan informal diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke. Menurut Ardana, informal ini lebih mengarah kepada apa? Keluarga. Keluarga ya. Iya, keluarga Bati, kemudian juga nenek kakek, keluarga lebih besar, lingkungan mungkin kalau dia anak yatim piatu di apa namanya panti asuhannya, Ya, ayah angkatnya, ya. ya. Jadi lebih mengarah kepada personal keluarga, oke ya. Oke, jadi teman-teman terkait informal, non formal, baik informal, pendidikan formal itu ada di undang-undang ya, Satuan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Tolong PJ kelas atau teman-teman yang sudah download itu kirimkan aturannya di G Drive. Itu sebagai bahan teman-teman nanti untuk persiapan UTS ya. Paham? Oke. Ada pertanyaan terkait hal ini untuk jalur pendidikan informal, kelompok 8 atau yang lain, silakan. Ibu izin tanya, Silakan. kalau TK itu masuknya non-formal Non-formal. atau Non-formal, kebutuhan masyarakat. Karena wajib belajar kita adalah dasar dan menengah. Early Oke, childhood atau kindergarten itu non-formal. Ya. Jadi baik, Ibu, terima penggeraknya kasih. masyarakat. Nggak wajib ya Nur Fitri. Bagus pertanyaannya. Oke. Kita lanjut berikutnya, slide-nya. Oke. Putri, silakan Putri. Ya, baik Ibu. Manfaat masyarakat dijadikan lingkungan pendidikan. Umpan balik untuk menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah sebagai hasil interaksi.
membangkitkan motivasi untuk mengadakan penelitian terhadap fakta yang ada pada masyarakat, memberikan keseimbangan yang tepat antar perkembangan intelektual dan keterampilan praktis. Pembangunan masyarakat akan lancar sebab setiap lapangan kehidupan akan dapat bantuan tenaga pendidik dari anak didik yang ahli di bidangnya. Anggota masyarakat dapat secara jujur dan terbuka menyatakan keadaan yang sebenarnya di masyarakat, membantu memecahkan masalah pengangguran di masyarakat. Apa yang belum kamu pahami, Putri, terkait dengan 6 hal ini? Silakan, Putri. Ada yang mau ditanyakan, Putri? Hmm, Cukup Yang paham? ini sih Bu, Yang memberikan mana? keseimbangan yang tepat antara perkembangan intelektual dan keterampilan praktis sih Bu. Saya masih agak bingung. Yang nomor 3 Ibu. 3, memberikan Iya, keseimbangan yang tepat antara perkembangan intelektual dan oke. iya, Ibu. Perkembangan intelektual kamu tahu? Eh, lupa Ibu. Intelektual itu apa? Intelektual apa? Wafa, Ardana, Salwa, Zaskia, yang disebut intelektual itu apa? Kaum intelektual. Seperti kemampuan berpikir. Iya, jadi Iya. eh, suatu kumpulan seseorang yang memang suka sekali berdiskusi, membahas cara berpikir logikanya, kognitifnya, membahas hal-hal dasar. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan perkembangan intelektual dari kalian belajar di pendidikan formal maupun non formal, dari TK, SD, SMP sampai sekarang di perguruan tinggi, itu tujuannya untuk kalian memperoleh perkembangan cara berpikir kalian. Sampai sini paham Putri? Dan yang Iya, lain? Bu. Oke. Paham. Makasih. Keterampilan praktis apa, Put? Keterampilan. Yang Putri pahami keterampilan itu apa? Keterampilan itu yang biasa bisa kita lakukan gitu loh, Bu. Yang kayak misalnya apa ya? Mm-mm. Putri punya eh, keterampilan apa? saya saya ini apa namanya suka merajut itu termasuk keterampilan bukan, Bu? Iya, keterampilan ada skill di sana. Ada kemampuan yang bisa kamu wujudkan dalam bentuk produk. Nah, dikatakan keterampilan praktis itu yang tidak memerlukan terlalu banyak pelatihan, gitu ya. Iya. Contoh, berbicara di muka umum walaupun memang ada public speaking, namun kalau dia sudah berbakat bisa. Jadi keterampilan praktis ini yang memang dibutuhkan dalam keseharian. Iya, Bu. Iya. Iya. Baik. Oke, kira-kira mandi, makan itu keterampilan nggak? Apa Bu? Enggak Makan, mandi, makan. untuk anak TK iya ya. Oh Tapi iya. untuk kalian, keterampilan di sini mengatur waktu praktisnya, gitu ya. Jadi Iya, sesuai fase perkembangan. Oke? baik Bu. Sampai sini Putri jadi paham yang dikatakan nomor 3 itu apa kesimpulannya, Put? eh Perkembangan intelektual itu perkembangan kecerdasan kecerdasan kita. Kalau keterampilan praktis itu secara skill kita yang bisa dilakukan gitu Bu. Terus ya. Iya. Dan semuanya itu harus dilatih ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Putri. Slide berikutnya. Terima kasih Bu. Adakah pertanyaan yang lain dari poin 1 sampai 6? Rizka, silakan Rizka. Saya mau tanya yang poin kelima yang maksudnya anggota masyarakat dapat secara jujur dan terbuka menyatakan keadaan yang sebenarnya itu gimana ya Bu? Oke. Contoh, Rizka ikut Karang Taruna. Ikut Ibu. Programnya apa di Karang Taruna yang Rizka ikuti? Program kayak lomba 17 Agustus Oke, berarti jadi panitia 17 Agustus. Di bagian apa Rizka? di bagian sekretaris.
Apa yang Rizka lakukan job desk-nya ketika 17 Agustus? Kayak ngebuat surat perizinan gitu sih buat. Nah, karena sekretaris berarti kan terkait sama data ya. Yang dikatakan jujur, data itu transparan. Dari proses awal perencanaan sampai nanti pertanggungjawabannya itu dilaporkan. Pastinya ke ketua RT, RW, begitu ya, serta masyarakat. Dapat dana sekian, kemudian yang dipakai sekian, mungkin ada saldonya untuk tahun depan seperti ini. Nah, itu data administrasinya ada di Rizka kan? Dan tim Rizka? Iya, Bu. Iya, makanya dikatakan secara jujur dan terbuka, itu semua orang tahu. Baik, Bu. Terima Nah, kasih. sama-sama. Nah, itu manfaatnya kalau terlibat di lingkungan masyarakat ya. Oke, kita lanjut boleh ya, Rizka dan kawan-kawan. Boleh, Bu. Slide terakhir. Nah, ini di kelompok, kalau nggak salah 5 atau 4 ya. Sorry, kelompok 2 membahas yang diminta bukan 4 ya, 5 pilar. Nanti tolong ditambahkan. Ini UNESCO cukup lama. Oke, dari kelompok 8 siapa yang belum membaca tadi dan berdiskusi? Saya, Bu. Oh, Salwa. Salwa Nabila. Silakan dibaca, Salwa. Izin ya, Bu. Iya. Pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai cita-cita dan tujuan bila diusung oleh tiang-tiang penyangga yang sesuai rekomendasi UNESCO. 4 pilar pendidikan UNESCO yang pertama adalah learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Oke. Dari 4 pilar menurut UNESCO ini, mana yang menurut kamu yang belum kamu pahami? Learning to be deh, Bu. Oke, kita lihat ke bawah ya. Boleh turun dulu, kelompok 8, saya minta kelompok 6, raise hand. Nanti pertanyaan Wafa akan terjawab. Ardan boleh turunkan raise hand-nya. Kelompok 6 silakan. Terima kasih Ardan. Kansa, silakan dibaca slide-nya. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Tidak jelas suaranya. Yang lain kedengeran kah? Halo, halo. Kedengaran, Bu, kok suara Kansa. Oh, kedengeran. Oke, silakan Kansa. Oke, baik. Izin ya, Bu. Pertama ada learning to know. Learning to know adalah belajar untuk mampu mengetahui makna tersirat, belajar untuk mengerti, memahami, dan mengetahui makna sebenarnya. Selanjutnya ada learning to do. Learning to do adalah bagaimana pendidikan mengajarkan peserta didik untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya dan mengarahkan pada kemampuan profesional terhadap dunia pekerjaan di masa depan. Oke. Dari dua hal ini, coba kamu memberikan contohnya. Silakan, Kansa. Learning to know. Kira-kira contohnya apa dari definisi ini? Mungkin seperti belajar memahami perilaku orang lain gitu. Oke, Kak, sekarang kita sedang belajar landasan pendidikan. Berarti Kansa karena konsep pendidikan di sini mempelajari itu ya. Oke, learning to do-nya. Contohnya apa? Kansa prodi apa? Saya pendidikan matematika, Bu. Matematik. Nah, kira-kira learning to do-nya untuk profesi guru matematik itu apa? Mengajarkan matematika apa yang udah kita pelajari. Apa aja kira-kira yang akan dipelajari? Maksudnya subbabnya gitu, Bu, atau Iya, ambil satu contoh saja yang kamu kuasai. Kira-kira kalau mau belajar matematika dasar apa saja materinya mungkin untuk kelas berapa? Silakan. ada perkalian, pertambahan, Mm-mm. pembagian, seperti Oke. itu, Bu. Nanti menjawabnya spesifik ya sebagai calon guru walaupun di semester ini masih umum dipelajarinya.
ya. Baik, Bu. Jadi learning to do ini akan berkaitan bagaimana teman-teman nanti mengajarkan materi. Kalau matematik berarti matematik kepada peserta didik. Lihat dari jenjangnya, ya, SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, kemudian akan berkaitan dengan pekerjaan. Jadi dari materi sesuai jenjangnya, kemudian berkaitan dengan pekerjaan nanti yang akan diambil. Kayak sekarang kan, dapat jurusan matematik, ujian dulu, ujian masuk UNJ-nya lebih banyak di materi apa saja mapelnya. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar tadi atau Yang lain atau kedengeran saya? suara saya? Jelas banget, Bu. Oh, jelas banget. Jelas, Bu. Fauzan untuk masuk matematik, Fauzan ujiannya untuk masuk UNJ, mapel apa saja yang dipelajari? Jalur UTBK yang paling banyak dipelajari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi paling utama matematika sih kayaknya kalau buat Iya. berpengaruh ke pendidikan Betul. matematika. Jadi matematika lanjutnya lebih kuat ya. Nah, Iya. learning to do-nya itu. Oke ya, kan saya. Kita lanjut berikut slide berikutnya. Sebelum Baik, itu ada Ibu. pertanyaan untuk learning to know dan learning to do? Cukup? Kita lanjut berikutnya, Jalva. Silakan Jalva. Oke, jadi learning to be. Tunggu slide ya. Learning to be diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Siswa hendaknya diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis dan mampu membuat keputusan sendiri. Lalu selanjutnya adalah learning to live together. Learning to live together adalah belajar cara untuk hidup bermasyarakat yang memiliki beragam latar belakang melalui sikap toleransi, saling menghormati, dan being sociable atau berusaha membina kehidupan bersama. Jadi, yang saya tangkap, jadi learning to be seperti yang ditanyakan tadi, siapa yang belum paham learning to be? Setangkap saya, menurut saya, learning to be itu lebih ke sikap kemandirian, terus jati diri kita, terus kalau untuk kita sebagai nantinya tenaga pendidik, itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan kita untuk mengajarkan kepada siswa-siswi nantinya. Terus lalu learning to live together. Itu cara kita untuk bersikap saling toleransi dan juga cara kita untuk bagaimana sih kerja kelompok itu, kayak cara-cara untuk memahami para siswa bekerja secara kelompok di dalam ruang satu kelas itu. Oke. Segitu. Good job, Jalva, kita beri plus untuk Jalva ya. Sudah belajar untuk menyatakan pendapatnya. Good. Oke, jadi yang dikatakan learning to be menjadi kayak sekarang nih teman-teman sedang belajar, Jalva juga sedang mengungkapkan pandangannya, bagaimana cara berpikirnya, melihat kondisi yang ada, begitu ya, sehingga mengambil kesimpulan dalam bentuk keputusan diri, sehingga dia bisa menyatakan pendapat. Betul sekali untuk learning to live together, contohnya kerja kelompok. Nah, bagaimana teman-teman melihat plus minus, kelemahan dan kekurangan teman-teman kita, saling mendukung. Nah, disitulah perlu sekali sikap toleransi, menghormati, kemudian berusaha membina hubungan baik dengan sesama, ya, sehingga solusinya makalahnya, presentasinya bagus, gitu ya, saling mendukung. Nah, itulah proses mengapa ketika teman-teman kuliah banyak sekali tugas makalah, banyak sekali tugas proyek. Kemudian banyak sekali di sini bisa nggak sih komitmen, bisa nggak sih mengatur waktu dengan baik, bisa nggak teman-teman berada dalam lini kerja tim. Karena nanti ketika teman-teman bekerja, tidak bisa sendiri. Semua harus learning to live together untuk mencapai tujuan, baik di kelompok kecil maupun di kelompok besar. Ya, dengan profesi teman-teman nanti jadi guru. Oke? Di sini ada guru matematik, terus guru apa lagi? Catatan Mbak itu coba Mbak lihat ya. Matematika semua ya? Kelas B dan C. Iya, Bu. Iya, Bu, Oke. betul. Banyak sekali. Ada berapa kelas? Ada A, ada B, ada C, terus ada apa lagi? Yovando. Udah 3 aja, Bu, Sudah, ABC Bu. doang. 3 Oh, aja. ABC aja. ABC. ABC 150. Masya Allah. Gitu ya.
Cukup banyak. Angkatan kalian kayak yang paling banyak ya? Iya, tapi 120 doang kok, Bu. Iya, berarti naik 30 ya. Itulah rezeki kalian dan 30 lagi gitu ya. Jadi manfaatkan dengan baik. Kalau kalian ingin melanjutkan lagi 2 tahun lagi masa ada kesempatan, tapi kerjakan yang di sini dengan baik. Mudah-mudahan kalau jurusannya masih sama, mata kuliah umumnya masih bisa disetarakan, itu bisa bermanfaat di tempat kalian yang baru. Saya sih berharap kalian tidak menyia-nyiakan waktu 1 tahun ini ya. Jadi gunakan dengan baik. Oke, terima kasih Fauzan dan Yovando. Dan juga kelompok 6 kita lanjut lagi ya. Next ke bawah. Terima kasih. Wah, Gatvan seneng ini ya sama Katarina. Boleh keluar share screen? Oke, boleh resennya diturunkan. Nah, aduh, Mbak Happy harus ganti wallpaper dulu ya. Bentar. Ini, aduh, bentar ya. Kayaknya saya harus pakai mouse. Bentar ya, teman-teman. Kita selesai 14.30, masih ada 18 menit. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan terkait dengan materi hari ini tentang konsep pendidikan? Sudah dimasukkan di dalam G Drive, teman-teman? Apa namanya? Backgroundnya? Ini kunaonnya. Sebentar ya, saya harus. Ini nggak mau dia keklik. Duh, mohon maaf nih. Padahal backgroundnya bagus ya. Gambar matematik. Tak terhingga. Ya, di WhatsApp grup adakah dokumen? Di WhatsApp group tautannya belum dimasukkan ya, backgroundnya. Hmm, Backgroundnya ada di mana ya, teman-teman? Paujan dapat backgroundnya dari mana? Masih di mute? Coba sebentar saya kirim ke link yang Ibu kasih boleh nggak, Bu? Oh iya, Ke boleh G Drive banget. gitu. Saya tunggu. Mana ya? Saya lagi buka itu juga. Ini Pak, tunggu dulu ya. Nanti ketika LMS sudah bisa dibuka, tolong ya H-1 atau H-2, teman-teman langsung masukkan LMS-nya ya. Karena kita akan banyak bekerja di sana. Oke, Baik, saya itu sudah saya kirim, Bu. iya, saya sedang download dulu. Bentar ya. Teman-teman siap-siap on kamera, kita foto bersama. Foto bersama. Saya save dulu ya. Ini yang ngedesain Fauzan atau siapa ini yang ngedesain? Enggak, bukan saya. Waktu itu Oh, waktu PKKMB ada satu kelompok yang desain. oh siapa itu? Nggak di kelas ini kah? Nggak tahu ada kelompoknya di kelas ini atau enggak. Yang saya kenal orangnya nggak di kelas ini. Oh, yang kamu kenal nggak di sini. Ada yang tahu lagi? Kayaknya sudah